Wanita muda ini terpaksa menikah siri dengan majikannya, seorang pengusaha kaya raya di Arab, demi menghindari dosa atas perbuatan yang dilakukan majikannya. Semua ini berawal ketika jangan dikira bekerja sebagai TKW di Arab itu sangat menjanjikan. Meskipun kadang memang bisa mendapatkan gaji yang lebih, tapi di balik itu semua ada sisi gelap yang tidak banyak diceritakan oleh orang. Ini adalah kisah nyata yang kualami sendiri. Kisah yang masih membuatku menangis tiap kali mengingatnya. Namaku Nuri. Aku berasal dari salah satu desa di Pemalang, Jawa Timur. Selepas lulus SMA, aku bingung harus apa. Tak ada biaya untuk kuliah dan mencari kerja di kota pun sulit tanpa koneksi dan ijazah tinggi. Saat itulah pamanku datang membawa kabar. Ia bilang ada lowongan kerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Gajinya cukup besar jika dikonversi ke rupiah. Ia bilang, daripada kamu nganggur di kampung, lebih baik kerja di sana. Banyak yang sukses, bisa bangun rumah, bisa nyekolahin adik. Awalnya aku ragu, aku takut karena aku belum pernah ke luar negeri, apalagi jauh dari ibu dan adik-adikku. Tapi melihat kondisi ekonomi keluarga dan ingin punya harapan yang lebih baik, akhirnya aku mau. Aku bilang pada ibu, Bu Nuri mau coba. Mungkin dengan ini bisa memperbaiki nasib keluarga. Dengan berat hati, ibu mengangguk. Ia menggenggam tanganku dan berbisik, jaga dirimu, Yil. Jangan gampang percaya sama orang. Beberapa minggu kemudian aku diberangkatkan. Proses administrasi, pelatihan singkat, dan perpisahan yang menyakitkan kulalui dengan pasrah. Saat pesawat lepas landas dari Bandara Juanda, air mataku tak berhenti mengalir. Tapi aku terus menguatkan diri, berkata dalam hati, demi ibu, demi masa depan adik-adikku. Sesampainya di Arab Saudi, aku langsung dijemput agen dan dibawa ke rumah majikanku. Namanya Tuan Faruk. Ia seorang pengusaha kaya yang tinggal di Riyadh. Rumahnya sangat besar, lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Saat itu, Tuan Faruk memperkenalkan diri dengan sopan. Ia tampak ramah. Istrinya pun menyambutku hangat. Meski jarang bicara, ketiga anak mereka masih kecil dan cukup manja, tapi tidak jahat. Tugasku jelas. Bersih-bersih rumah, mencuci pakaian, menyiapkan makanan ringan. Aku bekerja dari pagi sampai malam, tapi tidak keberatan. Setidaknya aku tidak dipukul atau diperlakukan kasar seperti cerita-cerita buruk yang sering kudengar dari sesama TKW. Namun, seiring waktu berlalu, ada sesuatu yang berubah. Tatapan Tuan Zayed padaku perlahan menjadi aneh. Awalnya biasa saja, lalu mulai terasa berbeda seperti mengamati, menilai, bahkan seolah menginginkan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali aku lewat di depannya, ia menatapku lama. Kadang ia sengaja memanggilku hanya untuk hal sepele, seperti menuangkan air atau mengambil koran. Padahal itu bisa dilakukan anaknya sendiri. Suatu malam, aku sedang membersihkan ruang tamu. Anak-anak sudah tidur dan istrinya sedang menginap di rumah kerabat. Tiba-tiba Tuan Faruk muncul di belakangku tanpa suara. Ia berdiri sangat dekat. Aku terkejut dan langsung mundur. Tapi ia hanya tersenyum dan berkata dengan tenang, "Nuri, kamu sudah berapa lama di sini?" "Sudah hampir 3 bulan." "Tuan," jawabku pelan sambil menunduk. Ia tidak menjawab, hanya memandangi wajahku cukup lama, lalu melangkah pergi. Saat itu jantungku berdebar kencang. Entah kenapa, aku merasa itu bukan tatapan biasa. Keesokan harinya, ia mulai bersikap lebih berani.
Ia duduk di ruang tamu dan memintaku duduk di sebelahnya sambil menawarkan teh. Aku menolak halus dan berdiri agak jauh, tapi ia malah tertawa kecil. "Kamu takut padaku?" tanyanya. Aku hanya diam. Dalam hati aku mulai gelisah. Hari-hari berikutnya, perlakuannya semakin berubah. Ia sering datang ke dapur saat aku memasak dan berdiri terlalu dekat. Kadang ia pura-pura menyentuh tanganku saat memberikan gelas, lalu minta maaf seolah tidak sengaja. Aku mulai menghindar, mengunci pintu kamar saat malam tiba, dan bekerja lebih cepat agar tidak berpapasan dengannya. Tapi takdir seolah menertawakanku. Pada suatu hari, istrinya dan anak-anaknya harus pergi ke luar kota karena ada urusan keluarga. Aku ditinggal hanya bersama Tuan Faruk di rumah besar itu. Sejak pagi aku sudah merasa gelisah. Aku berusaha tetap sibuk, menyapu, mengepel, mencuci, apa saja, asal tidak perlu menemuinya. Tapi saat sore tiba, ia memanggilku ke ruang kerjanya. "Nuri, sini sebentar," katanya dengan suara lembut tapi tegas. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Saat kubuka, ia duduk di sofa sambil menatapku tajam. "Duduklah," perintahnya. Aku tetap berdiri. "Maaf, Tuan. Saya lebih baik berdiri saja." Ia tersenyum kecil lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Nuri, kamu gadis yang cantik." Aku membeku, dadaku sesak, tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata itu seolah menusuk ke dalam batinku. "Saya hanya pembantu." "Tuan, tolong jangan bicara seperti itu," ucapku dengan suara bergetar. Tapi ia hanya bangkit dari duduknya, melangkah perlahan mendekatiku. Dan saat itulah aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari itu aku merasa seluruh tubuhku bergetar, nafasku sesak, dan pikiran kacau. Aku berdiri kaku saat Tuan Faruk semakin mendekat. Ia menatap mataku dengan tatapan yang tidak bisa aku artikan selain satu hal. "Hasrat yang salah." "Kenapa kamu takut, Nuri?" Suaranya serak namun lembut. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa terpaku di lantai marmer yang dingin. Tangan besarnya dengan perlahan menggapai bahuku. Aku mundur menolak sentuhannya, tapi ia terlalu kuat. "Mohon, Tuan, saya bukan orang seperti itu," kataku sambil menahan air mata. Tuan Faruk tersenyum sinis. "Kamu di sini bukan hanya untuk bersih-bersih dan memasak. Kamu juga milikku." Aku menggigil, merasa jijik dan takut sekaligus. Dalam hati aku berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi kenyataan berkata lain, hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagiku. Majikanku mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia mengawasi kemanapun aku pergi di rumah, tak memberi ruang sedikit pun untukku bernafas. Aku tidak lagi bebas melakukan tugas dengan tenang. Setiap gerak-gerikku diawasi. Aku dipaksa memakai pakaian yang menurutku terlalu terbuka untuk budak rumah tangga. Setiap malam ketika seluruh keluarga pergi, ia akan datang ke kamarku membawa senyum penuh tipu daya. "Jangan lawan aku, Nuri. Ini akan lebih mudah kalau kamu mau menerima," katanya sembari menggenggam tanganku kuat. Aku menangis dalam diam, menolak dengan sekuat tenaga, tapi tangisan itu tak didengar. Pernah suatu malam, ia memaksaku duduk di pangkuannya. Aku berontak, berusaha menjauh, namun ia mengunci pintu dan jendela. Aku terkurung, tak ada jalan keluar. Aku sempat berpikir untuk melawan, tapi sadar ini tak akan berakhir baik. Aku bisa kehilangan semuanya, harga diri, kehormatan, bahkan nyawaku.
Namun aku juga tahu kalau terus dipaksa, aku mungkin akan melakukan dosa besar yang tak bisa dihapus. Aku tidak ingin hidup hancur karenanya. Pada titik itu, aku mulai mencari jalan keluar lain. Aku mengumpulkan keberanian dan berkata dalam hati, kalau memang harus terjadi, biarlah aku menikah siri dengan Tuan Tsai. Aku berharap dengan pernikahan itu aku bisa sedikit tenang dan dia mungkin akan menghormatiku sebagai istri bukan budak. Namun bahkan pernikahan itu tidak membuatku bebas dari penderitaan. Malam pertama pernikahan siri itu menjadi mimpi buruk terbesarku. Tuan Zayed memintaku melakukan sesuatu yang di luar nalar. Ia ingin aku melakukan hal-hal yang menurutku sangat menjijikkan dan menghancurkan jiwaku. Aku berdiri terpaku. Air mataku tumpah tanpa bisa kutahan. Aku merasa seperti terjebak dalam lubang hitam tanpa jalan keluar. Namun aku tahu aku harus bertahan untuk ibu, untuk adik-adikku, untuk hidupku yang masih bisa diperjuangkan. Itulah awal dari perjalananku yang berat di negeri orang yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Malam itu aku berdiri di dalam kamar yang dingin dan sunyi. Lampu temaram yang terpasang di sudut dinding hanya membuat bayanganku terlihat lebih panjang dan menakutkan. Suara detak jam dinding seolah mempercepat denyut jantungku. Aku tahu malam pertama pernikahan siri ini bukan seperti yang pernah aku bayangkan. Tuan Tsai duduk di sisi ranjang. Wajahnya tanpa ekspresi. Matanya tajam menatapku. Nuri suaranya pelan namun memaksa. Kamu sudah menjadi istriku. Aku ingin kamu penuhi kewajibanmu malam ini. Aku menggigit bibir bawah, menahan air mata yang hampir jatuh. Di pikiranku bertubi-tubi muncul bayangan-bayangan mengerikan. Aku tahu apa yang akan ia minta adalah hal yang sangat menjijikkan bagiku. Tapi aku belum punya keberanian untuk menolak dengan keras. Dengan suara serak, aku bertanya, apa yang Tuan mau? Ia tersenyum tipis lalu berkata, sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku ingin kamu lakukan sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Aku ingin kamu biarkan aku mengikatmu. Aku terkejut. Tidak pernah aku pikir seorang majikan sekaligus suami bisa meminta hal itu. Mengikat? Kenapa? Tanyau dengan suara gemetar. Karena aku ingin kamu taat sepenuhnya. Aku ingin memastikan kamu tidak melarikan diri atau menolak. Ini juga untuk membuktikan kesetiaanmu, jawabnya dingin. Hatiku hancur, tapi aku tahu melawan saat ini hanya akan membuatku semakin terjerumus dalam masalah. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diriku sendiri. Dia mulai mengeluarkan tali dari dalam lemari dan dengan kasar mengikat pergelangan tanganku ke kepala ranjang. Rasanya seperti aku telah kehilangan seluruh kebebasanku. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Maafkan aku, Tuhan. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi aku tidak punya pilihan. Bisikku pelan. Malam itu aku merasa seperti terkurung di dalam penjara yang dibuat oleh orang yang aku percaya sebagai majikan sekaligus suamiku. Hari-hari berlalu dan aku merasakan bahwa Tuan Farouk semakin berubah menjadi sosok yang mengerikan. Ia tidak hanya mengurungku, tapi juga terus memaksaku melakukan hal-hal yang aku tolak dengan sekuat tenaga. Suatu kali ia memaksaku berdiri di depan cermin sambil mengenakan pakaian yang tidak pantas. Ia mengatakan, kamu harus terlihat menarik bukan hanya untukku, tapi juga untuk tamu yang akan datang. Aku ingin semua orang tahu siapa yang memiliki kamu. Aku merasa seperti benda yang bisa dipakai sesuka hati. Harga diriku hancur berkeping-keping. Namun di balik semua itu, aku terus memikirkan keluargaku di Pemalang.
ibu dan adikku yang mengharapkan aku bisa mengirim uang agar mereka bisa hidup lebih baik. Pikiran itu memberiku kekuatan untuk bertahan. Tapi aku juga menyadari aku harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Aku mulai menyusun rencana, mencari kesempatan untuk menghubungi seseorang dari Indonesia, atau mencari cara agar aku bisa kembali tanpa kehilangan kehormatanku. Namun, semua itu terasa sulit. Apalagi ketika aku harus menghadapi kenyataan bahwa Tuan Farouk sudah semakin memperlihatkan sisi kelamnya yang lebih buruk. Aku hanya bisa berdoa dan berharap suatu hari nanti aku bisa bebas dan kembali ke rumah dengan selamat. Sudah berbulan-bulan aku menjalani hidup yang terasa seperti neraka. Setiap malam aku harus bersiap menghadapi keinginan Tuan Farouk yang tak pernah berhenti. Aku bukan lagi seorang pembantu rumah tangga atau seorang wanita yang bebas, melainkan milik seorang pria yang tak mengenal belas kasihan. Begitu malam tiba, suara langkahnya di koridor selalu membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu sebentar lagi aku harus menghadapi lagi apa yang aku takutkan selama ini. Malam ini kau harus melayaniku dengan sepenuh hati, ucapnya dengan nada yang sama dinginnya setiap malam. Aku tak punya pilihan selain mengangguk. Aku berusaha menahan rasa jijik dan takut yang memenuhi seluruh tubuhku. Tapi aku harus melakukannya untuk ibuku dan adik-adikku di Pemalang yang mengandalkan uang dari sini. Malam demi malam, aku dipaksa menuruti kemauan Tuan Zayed. Kadang ia kasar, kadang juga tiba-tiba berubah lembut. Namun yang pasti aku tidak pernah merasa nyaman. Setiap kali aku menolak atau terlihat lelah, ia akan marah dan memaksaku lebih keras. Pernah suatu kali aku tertidur sesaat dan ia bangun dengan marah besar, memaksaku berdiri dan melayaninya sepanjang malam. Kamar itu seolah menjadi penjara yang tak pernah kuinginkan. Aku merasa seperti kehilangan jati diri, kehilangan harapan. Aku teringat kata-kata pamanku yang dulu menawarkan pekerjaan ini. Berkata bahwa aku bisa menghasilkan uang banyak, tapi tak ada yang memberitahuku tentang penderitaan yang harus kuhadapi. Aku mulai merasa lelah, merasa rapuh. Tapi aku tidak berani mengeluh atau menangis di depan siapapun. Karena aku tahu aku harus bertahan. Setiap malam, air mataku jatuh dalam diam. Aku berdoa agar malam ini segera berlalu tanpa kejadian buruk. Namun malam itu datang lagi dan aku harus menghadapinya. Tuan Zayed memasuki kamarku dengan wajah tanpa ekspresi. Nuri, aku ingin malam ini kamu benar-benar menyerahkan dirimu sepenuhnya. Aku ingin kau menjadi istriku yang taat. Aku menggigil, tapi aku tahu aku harus kuat. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba berpikir bahwa ini hanya sementara. Baik, Tuan, jawabku pelan mencoba menyembunyikan rasa takut. Setelah itu aku menyerah dalam sunyi, berharap besok hari aku bisa menemukan kekuatan baru untuk bertahan. Malam-malam berlalu dan aku masih bertahan dalam kesunyian dan penderitaan. Aku berharap suatu hari aku bisa keluar dari neraka ini dan kembali kepada keluargaku dengan hati yang utuh. Sudah lebih dari 5 bulan aku hidup dalam rumah besar yang bagai penjara. Setiap malam terasa panjang seakan waktu tak pernah bergerak. Aku bangun di pagi hari dengan tubuh lelah dan jiwa yang hancur. Tapi satu hal yang belum padam dalam diriku adalah harapan. Harapan untuk keluar dari semua ini. Hari itu aku sedang menjemur pakaian di belakang rumah ketika suara mesin mobil berhenti di garasi. Dari balik dinding batu, aku bisa mendengar suara laki-laki berbicara dalam bahasa Madura. Aku menoleh dan melihat seorang pria yang tampaknya baru saja turun dari mobil majikan. Dia mengenakan seragam sopir dan membawa botol air minum. Tatapan matanya ramah dan saat ia menoleh padaku, aku hanya menunduk, takut jika dilihat terlalu lama.
Tapi sejak hari itu, aku mulai memperhatikannya. Ia datang ke rumah majikan setidaknya 2 kali dalam seminggu. Mengantar bosnya pulang atau mengantarkan barang-barang dari kota. Dan setiap kali datang, ia selalu menyapa pembantu rumah yang lain dengan bahasa Indonesia. Akhirnya pada suatu sore saat aku sedang menyiram tanaman, pria itu menghampiriku dengan pelan. "Assalamualaikum." "Sampean dari mana?" tanyanya pelan. Aku sedikit gugup tapi menjawab, "Pemalang, Jawa Timur." Ia tersenyum, "Madura." "Namaku Jamal." Nama itu menancap di kepalaku. Mungkin hanya mungkin lewat pria ini, aku bisa menemukan jalan keluar. Beberapa hari kemudian, saat Tuan Faruk sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis selama 2 hari, aku memberanikan diri bicara lebih banyak. Aku duduk di dekat dapur ketika Jamal datang mengantar kiriman. Aku berpura-pura sedang membereskan sayur lalu berbisik, "Mas Hollis, aku ingin pulang, tapi aku dikurung di sini." Ia menatapku lama. Ekspresi wajahnya berubah serius. "Majikanmu kasar?" Aku hanya mengangguk. Mata kami bertemu sebentar. Ia paham tanpa aku harus menjelaskan semuanya. "Aku bisa bantu, tapi harus pelan-pelan. Kita enggak boleh gegabah," katanya. Malam itu untuk pertama kalinya aku tidur dengan sedikit harapan. Mungkin ada jalan keluar. Mungkin Tuhan mendengar doaku. Keesokan harinya, aku dan Mas Hollis mulai bertukar informasi diam-diam. Lewat kertas kecil yang diselipkan di bawah pot bunga, ia mulai menuliskan rencana sederhana. "Saya bisa jemput kamu di malam hari lewat pintu dapur belakang, tapi kamu harus punya keberanian. Sekali kamu keluar, kamu tidak bisa balik lagi. Aku mengerti risikonya, tapi aku juga tahu aku tidak sanggup bertahan lebih lama." Hari H pun tiba. Malam itu angin gurun berhembus kencang. Rumah majikan sepi karena Tuan Zayed belum kembali dari Dubai. Aku memanfaatkan momen itu untuk mengemas barang-barang secukupnya. Paspor, pakaian dalam, dan uang sedikit yang sempat kusisihkan. Tepat pukul 2 dini hari, suara mobil terdengar pelan berhenti di ujung lorong belakang rumah. Aku menahan napas, berdiri di dekat pintu dapur, menunggu tanda dari Mas Hollis. Ketukan pelan 2 kali, itu sinyalnya. Aku membuka pintu perlahan dan mendapati Mas Hollis berdiri di sana dengan sorban tergulung di leher dan raut wajah serius. "Cepat masuk," katanya singkat. Tanpa pikir panjang, aku berlari kecil masuk ke dalam mobil. Detik itu juga kami melaju menembus gelapnya jalanan kota Riyadh, meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi tempat penderitaanku. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan. Tanganku menggenggam erat tas kecil di pangkuanku dan untuk pertama kalinya aku merasa sedikit bebas. Tapi aku tahu ini belum akhir cerita. Di luar sana tantangan baru sedang menunggu. Mobil yang dikendarai Mas Hollis melaju menembus gelapnya jalanan Riyadh. Lampu kota terlihat samar di kejauhan. Tapi bagiku cahaya itu seperti harapan yang selama ini nyaris padam. Aku duduk di kursi penumpang dengan tangan yang terus gemetar. Masih sulit percaya bahwa aku benar-benar telah meninggalkan rumah itu. "Tenang, Nuri. Kita sudah hampir sampai ke tempat aman," ucap Mas Hollis. Mencoba menenangkanmu. Suaranya dalam dan berwibawa. Tapi aku bisa melihat kekhawatiran dari sorot matanya melalui kaca spion. Ia tahu betapa besar risikonya membantu TKW kabur dari majikannya, tapi ia tetap melakukannya. Sepanjang perjalanan aku tak banyak bicara, hanya diam, menatap keluar jendela, mencoba menahan air mata yang mengalir tanpa henti. Wajah ibu di Pemalang,
Suara adik-adikku yang dulu sering bersenda gurau di dapur, semua tiba-tiba hadir kembali di kepalaku. Aku ingin pulang, tapi aku tahu untuk pulang dengan aman, aku harus mati proses panjang lebih dulu. Sekitar 1 jam kemudian, Mas Hollis membawa mobilnya ke sebuah gang kecil di sudut kota. Sementara nginep dulu di rumah teman saya, TKI juga. Aman di sana. Besok pagi kita langsung ke KBRI, katanya pelan. Kami masuk lewat pintu belakang sebuah rumah kontrakan sederhana. Di dalamnya sudah ada 2 orang perempuan setengah baya yang menyambutku dengan tatapan prihatin. Sini, nak, masuk dulu. Istirahat, kata salah satunya. Malam itu aku tidur di kasur lantai dengan perasaan campur aduk. Tak ada rasa nyaman sepenuhnya, tapi juga tak ada rasa takut seperti malam-malam sebelumnya. Aku berdoa dalam hati agar besok benar-benar jadi titik balik hidupku. Keesokan harinya, setelah salat subuh, aku dan Mas Hollis berangkat menuju KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Jantungku berdegup kencang sepanjang perjalanan. Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika majikanku melapor dan polisi mencariku? Tenang, sudah banyak kasus seperti kamu. Pihak kedutaan pasti bantu, ujar Mas Hollis. Seolah bisa membaca pikiranku. Setibanya di KBRI, kami harus melewati prosedur keamanan. Setelah menunjukkan paspor dan menjelaskan tujuan, aku akhirnya dipersilakan masuk. Di ruang tunggu aku duduk bersama beberapa perempuan Indonesia lain. Beberapa dari mereka tampak lelah, wajahnya murung dan matanya kosong. Aku langsung tahu mereka pun punya kisah yang tak jauh beda denganku. Seorang petugas perempuan dari bagian perlindungan WNI menghampiriku. Ia mengenakan jilbab biru tua dan senyum ramahnya membuatku sedikit tenang. Namanya siapa? Mbak Nuri? Bu dari Pemalang. Sudah berapa lama di sini? 6 bulan. Saya kabur dari rumah majikan. Jawabku dengan suara nyaris berbisik. Petugas itu mengangguk pelan lalu mengajakku ke ruang konseling. Di dalam ruangan itulah untuk pertama kalinya aku menceritakan semuanya. Dari awal aku berangkat. Tekanan dari keluarga yang berharap aku bisa mengirim uang hingga bagaimana perlakuan keji majikanku yang berubah dari baik menjadi buas. Petugas itu mendengarkan tanpa memotong. Di akhir cerita, ia berkata, "Kamu sudah sangat kuat, Nuri. Sekarang kami akan bantu kamu. Tapi prosesnya mungkin butuh waktu karena kita harus urus dokumen dan memastikan kamu aman secara hukum." Aku hanya mengangguk. Aku tidak keberatan menunggu. Yang penting aku sudah keluar dari neraka itu. Selama 3 minggu berikutnya, aku tinggal di shelter khusus TKW yang bermasalah di bawah perlindungan KBRI. Di sana aku bertemu banyak perempuan dengan kisah serupa. Ada yang dipukuli majikan, ada yang gajinya tak dibayar selama setahun, bahkan ada yang dipaksa kerja nyaris 24 jam sehari tanpa istirahat. Kami saling berbagi cerita, saling menguatkan. Meskipun luka kami berbeda, tapi rasa sakit kami sama. Dan di tempat itulah aku merasa benar-benar dipahami. Mas Hollis sempat datang beberapa kali menjenguk. Saya senang kamu sudah di tempat aman, katanya suatu sore. Mas Hollis, terima kasih. Kalau bukan karena Mas, saya mungkin. Suaraku tercekat. Ia hanya mengangguk, menepuk bahuku pelan. Beberapa hari kemudian, pihak KBRI memberi kabar bahwa proses pemulangan sedang dipercepat karena kasusku dinilai cukup serius. Mereka juga menghubungi keluargaku di Pemalang, memberitahu bahwa aku selamat. Tangis ibuku di ujung telepon adalah suara paling menenangkan yang pernah kudengar.
Akhirnya setelah lebih dari sebulan dalam perlindungan, aku dipulangkan ke Indonesia. Ketika pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, dan kakiku menyentuh tanah airku sendiri, aku menangis terseduh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku tahu perjuanganku belum selesai, tapi setidaknya aku kini bisa memulai hidup dari awal dengan martabat yang masih utuh dan harga diri yang tidak kubiarkan direnggut.